Ada sebuah kisah dinukil oleh Imam Qurtubi di dalam buku beliau At-Tadhkirah rahimahullah. Beliau mengatakan ada seseorang di zaman kisah salafus salih dulu, kisah klasik. Dia pada saat umur 40 tahun sempat dia melihat di jenggotnya ada satu rambut berwarna putih. Maka dia pun pergi ke Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian mulailah dia bergelagat seperti orang yang gila. Ini ceritanya seperti itu. Maka setiap keluarganya datang mencari dia di malam hari untuk supaya pulang. Dia seakan-akan membuat dirinya orang gila. Ucapannya tidak teratur. Sampai keluarganya pikir sakit nih ayah kami. Hartanya banyak sekali dia, orang kaya raya. Kemudian dia lari di sekitar kuburan Nabi SAW. Begitu terus setiap hari. Akhirnya keluarganya memikir mungkin ini sudah gila ayah kami. Jadi setiap hari mereka cuma bawa makanan, mereka bawa baju ganti, dia ganti bajunya. Ini berjalan sekian tahun, hampir 20 tahun berjalan seperti itu keadaannya. Maka yang terjadi ada seorang datang dari negeri Irak pada saat itu, ingin sholat di masjid Nabi SAW, menziarahi kubur beliau SAW. Begitu dia masuk ke masjid, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dia lihat orang ini. Orang ini rupanya kalau ada yang ngajak ngomong, dia langsung keluarkan kata-kata omongan seakan-akan orang yang gila. Tapi kalau lagi tidak ada orang, maka dia membersihkan Masjid Nabawi, dia duduk baca Quran, antara azan iqamah dia berdoa, tidak pernah lepas ibadah-ibadahnya. Kerjanya itu saja. Selama 3 hari diikutin terus. Allah SWT gerakan hati orang ini melihat, ya, orang yang jadi target tadi. Dan setiap malam dia selalu keluar ke Baqi, ke kuburan Baqi, kuburan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian dia merenung di situ sambil dia ucapkan kalimat. Dia mengatakan, ya Allah, andai saja sudah tiba saatnya, ambillah aku ini. Terus dia ucapkan begitu dan dia minta rahmat Allah, minta pengampunan dari Allah, dan doa-doanya sangat berbobot. Tapi dia nggak tahu kalau orang yang dari Irak ini mengikutinya. Setelah 3 hari orang Irak ini dan hari keempat dia ingin pulang kembali ke Irak, dia pamit dengan beberapa orang di masjid yang sudah dia kenal. Terakhir sekali didatangi orang ini dan dia sengaja suruh tunggu, atau dia tunggu sampai agak kosong masjid. Orang itu tidak pernah keluar masjid, di masjid aja terus. Orang semua pulang ke rumahnya, makan, dia di rumahnya, dia di masjid saja. Ada makanan yang datang keluarganya diambil sama dia, nggak ada ya sudah, gitu kan. Maka yang penting pada saat itu teman-teman sekalian didatangi sama orang Iran, lalu dia mengatakan, saya mau pamit pergi, mau pulang ke Irak. Lalu dia buat seakan-akan dia gila. Artinya kata-kata yang dia ucapkan kata-kata seperti tidak mengerti apa yang diucapkan orang Irak. Lalu orang Irak ini mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, aku sangat yakin anda tidak gila. Karena aku selama 3 hari di sini memantau apa yang anda lakukan. Anda hanya melakukan kegiatan ini karena ada tujuan tertentu. Karena kalau tidak ada orang, anda bersihkan masjid, anda berzikir, anda berdoa. Dan perlu anda tahu, selama 3 malam ini aku mengikuti anda menuju ke Baqi. Dan aku tahu makna doa-doa yang anda ucapkan. Anda bukan orang gila. Beritahukan kepada saya rahasianya apa. Kenapa anda lakukan ini? Maka karena tidak ada orang, dia tiba-tiba diam. Orang ini lalu dia mengatakan, apa kau benar mengikuti semua itu? Orang gila yang tadi dianggap gila. Lalu orang yang dari Irak ini mengatakan, iya. Dia bilang ceritanya sekitar 20 tahun yang lalu, saya sempat melihat diri saya di cermin. Saya temukan di salah satu, atau di jenggot saya ada satu bulu berwarna putih. Maka saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, waja'ahun nadhir, potongan ayat ini ya, dan telah datang kepadanya an-nadhir. Ulama tafsir mengatakan an-nadhir itu adalah peringatan sudah dekat masa kematian. Orang putih, berikutnya kulit, ya, banyak keturunan dan banyak investasi dunia sudah dipakai, itu semua menandakan sudah dekat dengan tanda pulang. Aku khawatir kalau aku meninggal dan aku sibuk terus dengan urusan-urusan dunia aku tidak selesai. Maka aku lakukan ini, kalau aku bilang sama anak-anak, kalau aku bisa pulang, aku akan sibuk selalu mengurus dan tidak selesai. Dengan cara seperti ini, anak-anakku aku pantu dari Jawa, aku lihat tetap jalan usaha-usaha, mereka juga tetap bisa jalan, dan aku juga bisa ibadah. Maka dengan cara seperti ini aku selamatkan diriku. Artinya ini ijtihad dari orang ini. Tapi bagaimana orang ini segera mengambil langkah yang terbaik, mirip dengan makna hadis tadi. Artinya ada orang berijtihad segera menuju ke akhirat, apalagi di batas umur tertentu, apalagi di atas 40 tahun sudah tujuannya akhirat semuanya, ya.
Mirip dengan hadis tadi, sungguh beruntung kata Nabi SAW, orang yang mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia picu menuju ke jalan Allah, rambutnya sampai berantakan tidak terurus lagi, ya, kakinya penuh dengan debu, tapi dia tetap berjihad, dia mengejar pahala untuk menuju ke akhirat sana, maka itu sudah beruntung orang seperti ini. Beruntung artinya, ada arti kata, dia sudah mengisi urusan untuk akhiratnya.